Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 10 kelas 1021 Kabupaten Indragiri Hulu akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coach supervisi akademik dengan 4 siklus yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Nufriyanti dari SMP Negeri 2 Batangansal. Saya Sri Suharti dari SMA 1 Batangansal. Saya Novi Nurmitasari dari SDN 008 Ringin. Dan saya sendiri Nasya Fitriani dari SMA Negeri 1 Batangansal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nufri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurmitasari. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi supervisor Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya amati pada kegiatan kali ini? Sedia. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan supervisi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah diskusi tentang rubrik penilaian. Nah, saya rasa pada kesempatan kali ini Bu Nufri itu sudah memiliki prinsip coach ya, karena Bu Nufri di sini berperan sebagai coach, di mana prinsip coach tersebut adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Kemudian dalam kompetensi inti coaching yang harus Ibu jalankan adalah tentang kehadiran penuh ke presence-nya. Kemudian Ibu harus mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, pada kesempatan kali ini selaku Ibu sebagai coach, Ibu akan melakukan teknik pendekatan dengan alur tirta dan rasa, di mana pada pendekatan alur tirta ini Ibu akan menanyakan tujuannya kepada coach Ibu, kemudian Ibu akan mengidentifikasi dan menanyakan beberapa rencana aksi yang akan dia lakukan serta tanggung jawabnya sebagai seorang coach dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian dan teknik rasa ini yang harus Ibu perhatikan adalah Ibu harus bisa mendengarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu sendiri. Kemudian Ibu harus bisa mengajukan pertanyaan untuk memperdalam apa kira-kira kendala yang dihadapi oleh coach Ibu. Kemudian Ibu harus bisa mensummarize atau merangkum percakapan antara Ibu dan coach Ibu tersebut. Kemudian Ibu harus mampu memberi sinyal tentang keaktifan Ibu dalam mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, seperti Ibu, sebelum kita memulai supervisi, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coach Ibu dalam praktik coaching kali ini? Baiklah, terima kasih Bu Novi. Pada kesempatan kali ini untuk kegiatan coaching ini kan dari kompetensi di coaching itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di antara 3 kompetensi itu sepertinya saya ingin berusaha mengembangkan untuk bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira Ibu dari beberapa kompetensi yang akan Ibu hadirkan nih dalam praktik coaching, kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam praktik coachingnya ini? Jadi dari 3 kompetensi tadi itu, dari kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi dari 3 kompetensi tadi Bu, saya akan berusaha untuk mengembangkan bagaimana nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menjadikan coach saya itu bisa menemukan ide-idenya, bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan atau situasi yang dihadapinya. Oke. Dan selanjutnya Ibu, kira-kira apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai atau Ibu tuju dalam kegiatan coaching kali ini? Kalau indikator keberhasilan, saya rasa dikatakan berhasil itu jika saya bisa nanti menguasai kompetensi yang akan saya yang spesifik akan saya lakukan. Berarti keberhasilannya di sini nanti bagaimana saya bisa menjadikan coach saya tadi itu menemukan idenya, menemukan solusi dari permasalahannya setelah
mendengarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan Ibu dalam kegiatan kali ini yang akan dilakukan bersama? Ya. Kalau harapan Bu, karena ini prinsip coaching ya kan, di sini kita juga ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi selain dari kompetensi coaching tadi Bu ya. Jadi saya di sini berharap saat proses coaching itu antara coachee dan coachingnya itu ya seperti kemitraan, artinya tidak ada merasa dinilai, kemudian tidak ada merasa dia itu akan saya nilai dan sebagainya, dan saya berusaha untuk menjadikan coaching tadi bisa menemukan jawaban-jawaban dari apa yang saya tanyakan Bu dengan yang pertanyaan berbobot tadi, sehingga nanti harapannya proses coachingnya berjalan lancar, berjalan baik, coaching saya bisa menemukan permasalahan apa yang dihadapi, bisa menemukan solusinya, kemudian dia bisa merasa masalah yang dihadapinya tadi itu bisa terselesaikan seperti itu. Oke, baiklah nih Bu Nufri, dari percakapan yang kita lakukan ini saya rasa nih Bu Nufri sudah memenuhi nih persyaratan atau potensi untuk menjadi seorang coach dalam kegiatan ini. Semoga Bu. Oke, Bu Nufri, kalau baiklah kita akan lanjutkan ke kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nufri. Apa kabar nih Bu Fit? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat secara fisiknya sehat. Gitu. Ibu apa kabar? Saya juga alhamdulillah sehat. Tapi nih Bu, hati dan pikiran saya yang nggak sehat nih Bu. Hati dan pikiran tidak sehat ya. Oke. Kemarin Bu Fitri ada chat saya, ada WA saya, katanya mau ngobrol. Ya, hari mau ngobrolin ya? Ya itu ada pengaruhnya atau ada hubungannya dengan yang hati saya tadi Bu. Iya. Makanya saya nyari Ibu. Iya, ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu Fitri sekitar 10-15 menit ya. Kita singkat ya Bu Fitri ya. Nah, ini apa nih yang mau Bu Fitri obrolkan ini di siang hari ini? Saya tuh kan tadi saya bilang hati saya sama pikiran saya tuh karena saya pusing memikirkan bagaimana menangani nih anak ribut di kelas. Anak ribut Iya. ya. Oke, anak ribut di kelas. Iya betul. Jadi kan kalau dalam pembelajaran ini ketika saya menerangkan ada beberapa anak mungkin yang ribut. Memang nggak semua ya, tapi beberapa anak yang ribut. Sudah saya tegur nih Bu, gitu kan, udah saya tegur, masih ketika selesai ditegur tuh oke, diam, nggak lama kemudian diulangi lagi. Kemudian ketika pengerjaan LKPD juga seperti itu, dianya ribut, malah rupanya LKPD-nya nggak selesai dengan target yang saya inginkan gitu malah. Berarti ini masalahnya di bagian pengelolaan kelas mungkin ya Bu Fitri ya. Oke. Nah, ini dari obrolan kita siang ini Bu Fit, kira-kira Bu Fit ini pengen dapatkan apa sih dari obrolan kita siang ini nih? Yang saya pengenin ya Bu ya, semoga dengan obrolan kita nanti itu kayak masalah anak yang ribut tadi itu bisa teratasi. Bisa teratasi ya. Oke. Kita nih kan ngobrol nih tentang pengelolaan kelas Bu Fitri tadi yang katanya anaknya ribut walaupun sudah dikasih LKPD ya kan. Nah, ini pengelolaan kelas seperti apa yang Bu Fitri harapkan gitu? Kalau saya tuh ngarepinnya ya mereka tuh boleh ribut, tapi ributnya tuh ribut yang menghasilkan gitu Bu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ribut omong kosong aja gitu, pengennya tuh gitu. Berarti bisa saya simpulkan Bu Fitri itu ingin di dalam kelas boleh sih siswanya ribut, tapi ributnya itu yang memang positif ya, kan kolaborasi mungkin dalam pembelajaran itu ya saya tangkap ya, gitu ya. Oke, nah kalau kita level nih, misalnya ada level 1 sampai 10, kira-kira Bu Fitri sekarang masih ada di level berapa? Kalau sekarang ya Bu melihat kondisi saat ini tuh kayak masih di level 5. Level 5 ya. Oke, nah Bu Fitri ininya di level berapa nanti depannya? Pengennya tuh kayak meningkat ya Bu ya. Jadi meningkat ya? ya dari level 5 pengen meningkat jadi level 9. Level 9. Udah
udah hebat ya di level 9 tuh ya, ini udah keren ya gitu ya. Nah kemudian untuk bisa di level 9, oke lah level 9 kita kembali ke level 5 tadi ya. Apa langkah yang sudah Bu Fitri lakukan saat kemarin berada di posisi 5 tadi? Kalau di posisi 5 kan waktu itu saya sudah melakukan memberikan penjelasan seperti biasa, membuka kelas, kemudian salam itu pokoknya sudah. Ketika kegiatan inti gitu kan Bu, saya menjelaskan pembelajaran, ada tadi, kemudian juga udah ngasih KPD nih, itu masih juga itu sih yang saya buat tadi sekali. Nah, tadi Bu Fitri sudah mengatakan kemarin udah ada langkah-langkah yang dicoba gitu kan. Ada tidak langkah-langkah lain nanti untuk bisa mencapai target yang 9 itu? Kalau yang terpikir sekarang ya Bu, untuk langkah 9 itu kayaknya saya mau nyoba pembelajaran diferensiasi karena mungkin dengan saya nanti mendiferensiasikan mulai dari kontennya, kemudian prosesnya dan juga produknya, mungkin saya harapkan ributnya anak tadi menjadi ribut yang positif. Jadi yang bisa saya tangkap, Bu Fitri ingin di level 9 dengan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, ada konten tadi ya, proses ataupun produknya. Ada tidak kemungkinan lain dari rencana Bu Fitri tadi yang bisa memacu anak tadi supaya di pengelolaan kelas itu pengelolaan kelas Bu Fitri lebih baik lagi? Ada tidak kemungkinan lain? Kalau yang terpikir sekarang ya Bu, pengennya itu kan selain belajar diferensiasi, saya juga mau menerapkan berbasis games ya. Karena kan untuk mengatasi anak yang ribut kita nggak bisa sama harus menyuruh dia diam aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi rencana saya belajar diferensiasinya dalam proses nanti akan berbasis game. Oke, luar biasa, hebat nih Bu Fit. Udah coba mau rencanakan diferensiasi tadi, kemudian games ya. Bisa diceritakan nih Bu Fit, kira-kira games yang seperti apa yang mau coba? Gamesnya mungkin kayak berbasis game ini ya Bu, perlombaan cerdas cepat gitu ya, pengennya kayak gitu. Jadi untuk misalnya soal pertama gitu kan, tingkat kesulitannya sama untuk setiap kelompok, saya akan beri kelompok. Kemudian nanti kalau peserta didiknya menjawab dengan cepat, tepat dan benar, baru bisa dia membuka soal selanjutnya gitu. Jadi itu akan menantang murid untuk memotivasi untuk mencari jawaban yang benar dengan tepat. Jadi ribut yang nggak ada waktu mereka, ributnya bermanfaat dan tidak ada waktu mereka untuk ribut ngobrol yang lain. Oke, jadi yang saya tangkap nih di dalam games bisa ribut tapi ributnya bermanfaat pastinya ya. Untuk menerapkan rencana-rencana tadi, ada tidak kira-kira hambatannya nanti ke depannya begitu? Kalau dari sisi hambatan ya Bu, sepertinya ada gitu kan. Kalau yang saya tangkap mungkin dari sisi waktu gitu kan ya. Karena biasanya kalau berbasis game ini waktu yang untuk dipelajari itu kan termakan banyak, tapi nanti akan bisa coba atasi. Oke, berarti waktu tadi jadi salah satu faktor hambatan. Untuk meminimalisir hambatan tadi, kira-kira waktunya tadi itu mau dioptimalkan seperti apa nih? Kalau yang mau saya optimalkan kan Bu, target saya nih gitu kan, kalau misalnya nanti saya menyediakan 10 soal gitu kan, tapi ketika waktunya memang benar-benar mepet, mungkin akan saya minimalisir dari jumlah soal. Oke, berarti dari jumlah soal ya mau dikurangin ya. Oke, kita tidak punya waktu banyak nih, udah di ujung sesi ya kan, mungkin siapa nih kira-kira Bu Fitri nanti yang bisa bantu Bu Fitri untuk mewujudkan rencana-rencana tadi? Kalau yang berusaha untuk bantu saya gitu kan, saya minta bantu rekan sejawat gitu kan, ya kolaborasi rekan sejawat selama yang ngumpul di IPA. Oke, IPA. Ada lagi mungkin siapa lagi? Lagi ya yang bisa bantu, mungkin dari rekan sejawat juga gitu kan Bu, yang komunitas belajar terutama MGP kimia komunitas ya, MGP kimia. Kapan nih mau melaksanakan itu waktunya? Kapan mau direncanakan aksinya tadi? Kalau untuk yang berbasis game ini tadi rencananya akan saya, kalau kolaborasinya mungkin di hari Senin ya Bu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu di hari Rabu. Ya, oke.
Baik Bu Fitri, dari obrolan kita tadi yang singkat ini ya, apa nih yang sudah Bu Fitri dapat nih dari obrolan kita siang ini? Yang udah saya dapetin ya Bu, terutama kayak tadi saya bilang kurang sehat hati, jadi pikiran sekarang udah jadi sehat. Udah lebih sehat ya? Sehat, kemudian kayak udah punya nih saya strategi untuk menghadapi anak yang membingungkan tadi. Ada tidak komitmen ke depannya? Insya Allah ada gitu kan Bu. Komitmen saya ya satu mungkin caranya dengan saya cari referensi tambahan, ya betul. Kemudian juga mencari video-video lain untuk mungkin membantu saya. Iya, ya terima kasih Bu Fit. Satu lagi pertanyaan Bu Fit ya. Kapan nanti rencananya setelah Bu Fit menerapkan tadi ya yang mau diaksikan, bisa berbagi cerita lagi? Kalau tadi pelaksanaan kolaborasinya sama, kemudian pembelajarannya Rabu, mungkin di Kamis bisa ya. Saya tunggu ya, saya tunggu nanti kita ngobrol lagi, hasil yang sudah dicapai seperti apa gitu kan. Oke Bu Fit, saya doakan semoga rencana-rencana yang sudah luar biasa hebat tadi bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar, dan semoga nanti di pembelajaran di kelas anak-anaknya bisa aktif, ribut tapi ributnya bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri. Jangan bosan-bosan ya Bu. Iya, tidak apa-apa ya. Kita waktu juga sudah selesai. Sampai di sini saja Bu Fitri ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nufri. Waalaikumsalam Bu. Ya, ini kita ketemu lagi ya setelah Ibu melakukan praktek coaching. Pada kegiatan kali ini saya minta izin Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Ibu. Oke, yang pertama kira-kira hal apa nih yang udah Ibu lakukan dalam praktek coaching, dan kira-kira apa yang menjadi indikator pencapaian Ibu pada praktek coaching kali ini? Yang sudah saya lakukan Bu, berdasarkan pasca observasi tadi, itu kan saya ingin mengembangkan pada bagian pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi saat observasinya, saat coachingnya berlangsung, saya sudah berusaha untuk memaksimalkan kompetensi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach tadi bisa menemukan jawaban dari apa permasalahan situasi yang dihadapinya. Dan untuk indikator pencapaian tadi, saya rasa saya sudah berusaha juga Bu untuk kehadiran penuh ya. Listen, saya sudah berusaha juga untuk mendengarkan aktif. Jadi kalau ditanya indikator pencapaian, saya sudah berusaha Bu menerapkan kompetensi intinya tadi. Kemudian untuk di prinsipnya juga proses kemitraan kita juga udah berjalan Dengan baik ya Bu ya. Ini ya Bu, dari apa yang Ibu ungkapkan ini kebetulan ini sama dengan apa yang saya amati, bahwa Ibu sudah bisa menciptakan kemitraan yang baik, dan terlihat nih dari coach Ibu yang merasa nyaman dengan Ibu sebagai coachnya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu dengan Ibu menanyakan tujuannya, Ibu mengidentifikasi, kemudian Ibu memancing atau menggali pertanyaan berbobot untuk rencana aksi dan tanggung jawabnya. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan teknik rasa, di mana Ibu sudah mampu menjadi pendengar yang sangat aktif dan responsif terhadap coach Ibu, sehingga saya rasa praktik coaching yang Ibu lakukan kali ini memang betul-betul berjalan dengan baik, karena Ibu memang hadir penuh dalam kegiatan coaching kali ini. Baik, setelah ini nih kira-kira Ibu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan ke depannya sebagai seorang coach? Selama proses coaching Bu ya, saya ingin mengembangkan di bagian rencana aksi Bu. Karena untuk membuat pertanyaan berbobot pada bagian rencana aksi itu ada sulit untuk mengarahkan si coachingnya tadi bisa membuat rencana-rencana lanjutan. Artinya rencana A sudah dikerjakan, apa sih rencana yang lain dari situasi yang dihadapi, sehingga nanti dia bisa memunculkan solusi dari diri dia sendiri. Jadi untuk pertanyaan berbobot pada bagian rencana aksi itu yang ingin saya kembangkan lagi Bu ke depannya. Oke, baik, lalu mungkin dengan pembiasaan akan tercipta efektifan ke depannya ya Bu ya. Oke, saya berharap nih ke depannya Bu akan
akan lebih baik lagi karena ini sudah sangat baik dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu. Ya, Ibu terima kasih ya Bu.